Kalau yang udah pernah ikut sebelumnya ya, nih usahakan Bunda fokus aja ngelihat saya ya. Jadi, proses menghafalnya dari saya. Jadi Bunda nggak usah capek-capek lihat Quran dulu ya. Jadi lihat Qurannya belakangan. Ini seperti yang disunahkan Rasulullah ya. Rasulullah SAW waktu proses penghafalan Quran itu sama sekali nggak ngelihat Quran ya, karena beliau tidak bisa baca dan tulis Al-Qur'annya. Jadi benar-benar dengerin talaki dari malaikat Jibril. Oke. Insyaallah hari ini kita akan masuk ke surah Al-Fajr. Al-Fajr ini agak panjang dan ceritanya juga panjang ya. Jadi coba usahakan tidak lihat Quran dulu, biar fokus ke saya, biar fokus dengerin cerita saya ya. Biar nanti nggak ada lagi, "Aduh aku belum hafal nih artinya." Loh bagaimana, waktu itu kan berarti proses penghafalannya Bunda dari Al-Qur'an, mandiri mandiri ngafalin sendiri dari Al-Qur'an, bukan dengerin saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke surah Al-Fajr. Al-Fajr ayat 1. Wal fajr, wal fajr, wal fajr seperti apa namanya? Sunrise. Sunrise jadi demi fajar. Fajar ini sebetulnya subuh sih, waktu subuh. Wal fajar, demi fajar. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna al-fajar. Ya, pendapat pertama, al-fajar itu adalah waktu di mana gelapnya malam mulai sirna diganti dengan cahaya yang perlahan mulai keluar yang dikenal dengan waktu subuh. Ya, wal fajar. Jadi Allah bersumpah dengan al-fajar. Kenapa? Karena waktu subuh adalah waktu yang sangat penting. Jadi kalau subuhnya berantakan, niscaya seluruh harinya itu akan berantakan. Ya, pendapat kedua, maksudnya Allah bersumpah demi waktu fajar, demi sholat fajar, yaitu sholat subuh. Allah bersumpah dengan sholat subuh karena sholat subuh merupakan, yaitu tadi, sholat yang penting yang sering dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Ya, jadi kayak pondasi dari seorang muslim seharian itu adalah sholat subuh. Jadi kalau sholat subuhnya nggak benar, niscaya semuanya nggak benar. Nah, kalau yang pendapat pertama tadi, waktu fajar ini adalah waktu yang penting. Tidak hanya bagi muslim, tapi bahkan juga untuk orang-orang di luar sana yang tidak beragama Islam. Ya, kalau Bunda tahu, biasanya kalau orang-orang yang eh, Nasrani atau bahkan Yahudi, mereka juga sudah bangun sebelum subuh. Mereka ada doa pagi, setelah doa pagi biasanya mereka olahraga. Jadi biasanya orang-orang sukses dunia itu mereka memulai harinya lebih pagi dibandingkan orang-orang kebanyakan. Gitu. Walaupun mereka bukan muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subhi fahuwa fi zimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia di bawah penjagaan Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang sholat di dua waktu yang dingin niscaya masuk surga. Ayo, dua waktu yang dingin itu di mana? Bardain ini adalah dua waktu yang dingin. Pertama antara peralihan malam dengan siang itu waktu subuh, dan peralihan siang yang panas dengan malam. Ini adalah waktu asyar. Bentar, saya mute dulu. Hati-hati. Ya. Jadi waktu fajar ini benar-benar waktu yang sangat penting. Ya, biasanya Allah kalau memulai surah dengan sesuatu, dengan sumpah demi apa gitu kan, ada demi langit, nah ini demi fajar, itu pasti atau demi malam, itu pasti untuk memberikan penegasan bahwa itu adalah sesuatu yang penting dan semua orang harus tahu. Ya. Sebagian ulama juga memberikan alasan mengapa Allah bersumpah dengan waktu fajar. Kenapa surah Al-Fajr dimulai dengan wal fajar, demi fajar. Di antaranya adalah yang pertama nih, Allah ingin menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang bisa mendatangkan fajar kecuali Allah. Allah yang menghilangkan kegelapan malam dan memunculkan fajar. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah
dan hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Nah, ini kalau balik lagi ke surah wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idzahum mudlimun. Nah, jadi salah satu tanda kebesaran Allah itu adalah malam, malam yang membuat tiba-tiba terang benderangnya pada waktu siang gelap gulita itu adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan fajar, begitupun fajar yang membuat gelap gulita tiba-tiba jadi terang benderang, ya, peralihan menjadi terang benderang itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana tidak? Karena pada saat yang bersamaan ini Allah mengatur alam semesta ini dengan sedemikian rupa. Dengan sedemikian rupa maksudnya ada setidaknya ada dua yang diatur supaya dia beredar pada porosnya, yaitu matahari dan bulan. Kalau yang masih ingat, asyamsu wal qamaru bihusban. Asyamsu matahari wal qamaru dan bulan bihusban beredar sesuai dengan perhitungannya. Nah, ini makanya malam dan siang adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah. Begitupun waktu fajar. Berikutnya, pendapat lain dari ulama, karena subuh merupakan awal dari kegiatan dan terlepasnya seseorang dari tidur yang merupakan kematian kecil. Bunda-bunda yang sekarang masih bisa hadir di majelis ini, Masya Allah, tabarakallah, berarti bunda ini terlepas dari kematian kecil. Karena pada waktu tidur, sejatinya ruh kita itu diangkat sama Allah. Ruh kita itu diangkat sama Allah, terus simpan di satu tempat. Dan kalau bunda bisa bangun lagi, makanya doa bangun tidur seperti apa? Nah, doa bangun tidur itu kan intinya ungkapan puji dan syukur kepada Allah karena telah membangunkan kembali. Karena pada saat kita bangun, itu ruhnya yang tadinya terlepas itu dimasukkan kembali sama Allah. Jadi, sebetulnya nikmat yang terbesar adalah kita bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan takut, dan kita ada sesuatu yang bisa dimakan siang ini. Itu adalah nikmat yang tiada tara. Jadi nggak masalah, nggak ada mobil, nggak ada rumah, nggak ada apa. Yang penting kita tidak bangun dalam keadaan takut seperti orang-orang Palestina di luar sana. Yang penting kita ada sesuatu yang bisa kita makan siang ini, walaupun mungkin cuma nasi sama sambal. Ya, tambah lalap deh, sama ikan asin dikit. Itu. Terus alasan lain karena ada hukum syar'i yang dibangun di atas fajar, diantaranya awal puasa. Awal puasa ini sebetulnya bukan dari waktu imsak ke maghrib, tapi dari waktu fajar, terbitnya fajar, ya, sampai maghrib. Nah, jadi nanti kalau terus imsak gunanya apa? Imsak itu hanya untuk kayak gini, early warning, karena kan biasanya itu hampir 10 menit menuju fajar. Maksudnya early warning, hati-hati, bentar lagi fajar. Jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan dari fajar, maka kamu nanti jadi nggak puasa. Karena puasa kan menahan diri dari lapar, dahaga, hawa nafsu, dari terbit fajar sampai maghrib. Gitu. Jadi kalau misalkan bunda belum makan, belum minum pada waktu imsak, udah ada suara imsak di masjid atau musola, masih boleh makan dan minum. Asalkan hati-hati, jangan sampai kelewat jadi subuh. Ya. Gitu. Jadi ada hukum syar'i yang dibangun di atas fajar. Di antaranya awal puasa, awal puasa, terus dan sholat subuh juga kan, awal sholat 5 waktu itu dimulai dari subuh. Ada lagi. Yang berikutnya adalah karena Allah ingin membantah orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, nanti di surah Al-Fajr ini isinya tentang bagaimana orang-orang kafir membantah adanya hari kebangkitan. Jadi Allah kasih permisalan-permisalan di dalam surah Al-Fajr ini. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada mereka kesamaan antara waktu fajar, ya, kesamaan antara waktu fajar dengan kesamaan antara waktu fajar dengan keadaan manusia kelak. Ya, waktu fajar adalah waktu di mana hilangnya malam, kemudian terbitlah cahaya, demikian
manusia akan mati, tetapi Allah mampu untuk membangkitkan kembali dari kegelapan. Oke. Wal fajr. Jimnya jangan lupa, jimnya itu qalqalah. Jadi dipantulkan. Wal fajr. Jim tengah lidah bertemu langit-langit atas. Jadi kayak ngambang. Dia bukan tidak dia harus tahan nafas waktu membacanya. Wal fajr. Jadi bukan hamas tapi jelas, jahar. Oke. Al-Fajr ayat 2. Walayalin ashr. Walayalin dan malam ashr. Ashrin. Ini dari kata ashrin, ishrun artinya 10. Walayalin ashr. Dan malam yang 10. Walayalin ashr. Ya, ini maksudnya apa sih malam yang 10? Nah, ini ulama juga terbagi nih dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama sekaligus pendapat mayoritas ulama tafsir, maksudnya malam yang 10, walayalin ashr, adalah hari-hari 10 Zulhijjah. Ya, dalam bahasa Arab terkadang hari disebut juga dengan malam ya. Jadi kayak yaum sama layan, sama lail, layalin itu sama aja dalam terminologi bahasa Arab. Pendapat kedua yang dimaksud dengan walayalin ashr, malam yang 10 ini adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan karena malam-malam tersebut adalah malam yang mulia. Di antaranya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Yang menguatkan pendapat ini adalah Allah menyebutkan dalam ayat ini lafal lail. Ya, secara asal bahasa emang malam, bukan yaum, bukan siang. Tapi pendapat mayoritas jumhur ulama tafsir lebih kepada 10 Zulhijjah, bukan ke 10 Ramadan. Kenapa? Karena kebetulan ayat ini, surah Al-Fajr ini turunnya di Mekah. Mekah ini kan lebih ke menguatkan apa namanya? Menguatkan tauhid, memperkenalkan dan menguatkan tauhid. Belum masuk ke hukum, belum masuk misalkan ke ibadah syariah. Nah, kalau misalkan ini tentang Ramadan, itu biasanya masuknya justru di Madinah karena sudah masuk ke hukum-hukum. Gitu. Walaupun kadang-kadang ada satu surat yang diturunkannya itu ada yang di Mekah dan di Madinah, campur dalam satu surat. Ya, ini ada hadis Rasulullah kenapa di sini disebut 10 Zulhijjah. 10 hari Zulhijjah adalah amalan yang sangat dicintai Allah, makanya disuruh kita perbanyak puasa, sedekah dan lain sebagainya menjelang ya yang mereka tidak melaksanakan haji, menjelang kurban. Ya, disebutkan di hadis riwayat Bukhari, ya, tidak ada hari-hari di mana suatu amal solih lebih dicintai Allah melebihi amal solih yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah? Nabi Muhammad SAW bersabda, termasuk lebih utama dibanding jihad di jalan Allah. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan dia tidak kembali dengan apapun sama sekali. Jadi kalau misalkan ngebandinginnya bahkan 10 hari di bulan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah lebih dahsyat pahalanya dari jihad. Berarti itu kan termasuk sacrifice juga, pengorbanan. Kalau Bunda tahu di surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Di sini disebutkan salah satu bentuk rasa syukur yang terhadap nikmat yang besar itu adalah salat, tapi digabungkan sama wanhar, sama berkurban. Salat dan berkurban, salat dan berkurban. Jadi kalau orangnya mampu, yang terminologi mampu itu balik lagi itu subjektivitas. Saya nggak tahu nih ya, karena kebanyakan ternyata yang beli kurban itu banyak juga yang dia penghasilannya pas-pasan tapi dia masih bisa berkurban. Yang dia cuman
tukang cuci tapi dia berkurban. Masya Allah. Jadi angka kecukupannya itu berbeda. Jadi kalau Bunda bolak-balik sering ngafe atau nge-mall tapi nggak berkurban, nah ini perlu bertanyakan apakah Bunda sudah termasuk hamba yang bersyukur seperti disebutkan di surah Al-Kautsar. Nah, oke, balik lagi. Wal fajr walayalin ashar dan malam yang ke-10. Nah, sekarang kita masuk ke ayat ketiga. Gampang ya? Iya, tuh masih dikit-dikit. Masih dikit-dikit. Jadi insya Allah mudah nih ngafalinnya. Oke, sekarang ayat 3-nya. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i dan yang genap. Tahu ya bilangan genap? Bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Wal watr dan yang ganjil. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i dan yang genap, wal watr dan yang ganjil. Dalam qiraat yang lain mengkasrohkan huruf wal watr. Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah ini Allah bersumpah dengan segala sesuatu yang genap dan segala sesuatu yang ganjil. Maksudnya apa nih? Nah, ada para kalangan ulama tafsir ya yang menyebutkan ini maksudnya bisa berarti sholat-sholat dengan rakaat genap dan sholat-sholat dengan rakaat ganjil. Rakaat genap apa? Hampir semuanya rakaatnya genap ya kalau sholat wajib ya, kecuali maghrib. Maghrib ini ganjil. Ya, ada juga yang berpendapat maksudnya genap dan ganjil ini adalah genap yaitu Yaumun Nahar. Yaumun Nahar yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu merupakan tanggal genap. Dan hari Arafah, 10 Zulhijjah kan lebarannya. Lebarannya. Terus ganjilnya itu 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. Ini adalah hari penting pada waktu haji. Ya. Jadi ulama tafsir menyebutkan itu wasyaf'i wal watr wasyaf'i dan yang genap dan yang ganjil. Genap ganjil, genap ganjil. Yang genap itu tanggal bisa diartikan tanggal 10 Zulhijjah. Yang ganjil ini ada tanggal 9 Zulhijjah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witro. Sesungguhnya Allah itu witri, ganjil, Maha Esa, dan menyukai yang witr. Yang witr itu yang ganjil. Jadi Allah ini menyukai Esa, Maha Esa, dan menyukai yang ganjil. Itulah kenapa kalau tasbih, bilangan tasbih itu biasanya ganjil-ganjil ya. 33, 99. Menyukai yang ganjil. Terus kebetulan jadinya rakaat wajib itu ada 17 rakaat. Gitu. Nah, sedangkan makhluk Allah diciptakan dalam keadaan genap, yaitu berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian mengingat kebesaran Allah. Surah Az-Zariyat ayat 49. Atau wa khalaqnakum azwaja. Dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ya, oke. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Wal fajr walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal fajr demi fajar. Walayalin ashr demi malam yang 10, wasyaf'i wal watr, wasyaf'i demi yang genap dan demi yang ganjil. Oke, masuk sekarang ayat 4. Walayalin ashr. Oh ya, ayat 5. Wan. Ayat 4. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Ayat 4. Wallaili idza yasr.
Walaili demi malam. Idza apabila yasrin. Yasri itu berlalu. Walaili idza yasr. Walaili idza yasr. Yasri dalam bahasa Arab mempunyai dua kemungkinan makna. Bisa bermakna aqbalal laili yang artinya malam yang datang, bisa juga bermakna al-laili adbari. Malam yang pergi. Ya, jadi walaili idza yasr dan malam bila berlalu. Namun sebagian ulama berpendapat maksud adalah apabila malam datang. Alasan mereka karena di ayat pertama kan Allah bersumpah dengan waktu fajar. Ya, wal fajar. Yang berarti malam pergi. Kalau fajar malamnya pergi kan. Nah, kemudian disusul dengan datangnya cahaya. Ya. Kalau malamnya pergi kalau gelap gulita berubah menjadi cahaya, nah berarti di ayat ini nih walaili idza yasr. Maka ini artinya walaili idza yasr, cahayanya pergi, gantinya ke malam. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud malam di sini adalah malam khusus di Musdalifah. Balik lagi ini ceritanya tentang di 10 hari spesial di bulan Dzulhijjah. Insya Allah kita semua dimudahkan untuk pergi haji ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan malam di sini walaili idza yasr ini adalah malam khusus di Musdalifah. Ya. Jadi kalau wal fajar tadi demi fajar maksudnya adalah fajar hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah waktu lebaran Idul Adha. Terus demi malam-malam yang 10 ya walayalin asr ini maksudnya adalah 10 hari Dzulhijjah. Terus yang wasyaf'i wal watr ini artinya demi yang genap dan yang ganjil. Wasyaf'i genap maksudnya tanggal 10 Dzulhijjah. Wal watr ini adalah hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, terus dilengkapi pada ayat keempat ini adalah walaili idza yasr, artinya malam apabila telah berlalu, malam Musdalifah. Ya, malam Musdalifah. Malam Musdalifah menjelang tanggal 10 Dzulhijjah itu. Ya. Tapi ada juga ulama terutama kalau ulama tafsir itu ada banyak ya. Nah, ini Al-Qurtubi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan malam dalam ayat ini adalah bersifat umum. Bukan khusus malam di Musdalifah aja. Ya. Oke. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr walaili idza yasr demi malam apabila telah berlalu. Oke, kita masuk ke ayat 5. Nah, ayat 5 ini kita disuruh berpikir sama Allah. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi apakah yang demikian itu? Hal fi dzalika itu demikian itu. Hal apakah fi di dalam dzalika yang demikian itu, apakah yang demikian itu qasamu itu sumpah apa yang dari ayat 1 sampai 4 tadi, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Terus lidhi hijr artinya hijr itu adalah orang-orang yang berakal. Maksudnya hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah yang demikian itu sumpah-sumpah yang tadi itu bisa diterima oleh orang-orang yang berakal? Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal tanda tanya. Hal fi dzalika, apakah yang demikian itu? Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal
Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah yang demikian itu terdapat sumpah yang bisa diterima oleh orang-orang yang berakal? Ya, jadi hijr itu artinya yang memiliki akal. Hijr itu pada aslinya adalah membatasi ya. Karena seseorang yang menjaga akalnya akan terbatasi dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak waras. Ini makanya disebut ya, orang-orang yang beriman sejatinya adalah orang yang paling berakal. Kenapa? Karena kalau dilihat semua ibadahnya umat Islam ini bisa diterima secara akal sehat. Apakah di dalam tidak seperti ada beberapa kepercayaan ataupun agama ya, misalkan dia ada ritual yang mensucikan diri dengan air kencing sapi karena dianggap sapinya adalah dewa, sesuatu yang suci. Nah, itu berarti kan sebetulnya ya gimana? Ya dia sesuatu yang kotor ya tetap kotor. Sesuatu yang tidak suci ya tetap tidak suci. Beda dengan tanah nih. Nanti kenapa kok tanah itu suci mensucikan? Tanah itu suci mensucikan. Karena nanti kalau dilihat bahkan para saintis sudah melihat bahwa kandungan apa namanya? Tanah itu memang kandungannya itu bisa mensucikan itu. Ya itu bisa dijelaskan oleh para saintis. Makanya kalau nanti ada tanya, kan suka lihat ya akhwat-akhwat yang bajunya itu panjang banget sampai menyentuh tanah. Nanti ada pertanyaan, emang itu nggak kotor ya di tengah kena tanah? Enggak. Jadi kalau misalnya dia kena kotoran terus ke sapu tanah lagi, maka dia jadi suci lagi. Seperti itu terus. Ya gitu. Jadi itu sih yang prinsipnya mereka. Tapi bahkan misalkan ada di satu tempat dia kena misalkan kotoran ayam gitu kan, itu terus nanti secara sendiri kesapu sama tanah lagi, insya Allah itu bisa jadi suci lagi. Makanya kalau kita ini balik lagi ya, ini namanya hukum syariat itu tidak bisa diganti-ganti, ya, kayak itu pasti bisa dijelaskan sebetulnya. Kayak misalkan kita kena air liur anjing. Bersihin pertamanya bukan pakai sabun, air bersabun justru. Bersihkan dulu pakai tanah. Nanti kalau ditanya, kenapa sih kok pakai tanah? Itu insya Allah bisa dijelaskan nanti sama ulama. Bisa dijelaskan bahkan pakai akal sehat pun bisa dijelaskan aslinya. Gitu kan. Jadi, terus kalau misalkan kadang-kadang ada juga apa namanya, oh ya, Afwan, ini agak-agak kadang-kadang nih, kalau misalnya ditanya, kenapa sih kita nggak boleh makan babi? Kenapa sih kita nggak boleh makan babi? Gitu kan. Kenapa sih kita nggak harus menjaga makanan? Secara logika, kalau makanan masuk ke dalam darah kita, itu nanti akan beredar ke peredaran darah, dan itu nanti akan menentukan kadang-kadang akan menentukan baik dan buruknya kita. Seorang penghafal Al-Quran tidak boleh makan yang ada haram-haramnya sama sekali. Karena apa? Nanti dia akan jadi lupa gitu. Makanya ini kalau Bunda ikhtiar menghafal Quran, maka mau nggak mau harus menjaga makannya. Tidak hanya makannya itu dijaga supaya tidak hanya sekedar makan babi ataupun makan bir atau alkohol, tapi lebih. Jadi semuanya dipikirkan. Kayak misalnya gini, nih setiap saya keluar negeri gitu kan, itu ada satu hal yang biasanya saya lakukan itu. Pertama, setelah booking tiket, saya langsung biasanya hubungin ke maskapai penerbangannya, minta saya maunya Muslim meal, that's it, gitu, Muslim meal. Nanti biasanya disediakan. Maskapai apapun biasanya mereka akan sediakan. Kenapa sih harus exactly Muslim meal? Walaupun itu makanannya beef atau misalkan ayam, belum tentu dia halal untuk muslim. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih. Nah, ini sering miss buat orang-orang. Jadi, walaupun itu
makanannya beef ataupun ayam belum tentu halal. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau tidak exactly untuk muslim, biasanya dia dipotongnya mungkin tidak sesuai dengan syariat ataupun dia tidak mengandung bahan-bahan yang tidak diperbolehkan. Nah, ini untuk ini aja ikhtiar, menjaga kehalalan gitu kan. Mau maskapai apapun pasti disediakan, insya Allah. Dia akan sediakan. Kadang-kadang mereka juga bisa sediakan beef loh, beef untuk muslim. Jadi berbeda. Atau kadang-kadang ya terpaksa ya, mungkin karena dia susah banget cari, dia tuh cari yang dikasihnya makanan vegetarian. Tapi vegetarian masih enak banget. Masih enak gitu. Nah, ini pertama muslim meal. Nah, di negaranya juga, nah ini agak challenging juga. Kadang-kadang kayak misalkan kemarin di Jepang, saya tuh kadang-kadang ada seharian sampai kelaparan karena gini, karena nggak nemu makanan yang halal gitu kan, makanan yang halal. Kebetulan apakah dia biasanya kalau di Jepang sendiri pun sudah ada beberapa restoran yang emang ada sertifikat halalnya gitu, atau dia tuh kayak half gitu, ada yang halal walaupun satu restoran ada yang halal ada yang enggak, tapi yang halal itu sudah tersertifikasi. Kok bisa kayak gitu ya, mungkin karena negara minoritas ya gitu. Nah, kebetulan karena nggak udah bawa bekal, padahal dari rumah udah bawa bekal dari rumah, tapi mungkin bekalnya habis. Jadi terpaksa kita nahan lapar sampai nemu tempat yang halal gitu kan. Walaupun karena misalkan yang lain nggak bisa. Nah, terutama kalau di negara-negara seperti itu kan biasanya beef-nya belum tentu halal ya. Ayamnya juga belum tentu halal. Maka carinya kemana? Carinya ikan-ikanan. Sebenarnya sushi sashimi insya Allah halal asal dia nggak pakai ngirimnya. Biasanya di sana dipisahin sih, gitu. Nah, kenapa sih seribet itu? Nanti ada yang nanya, kenapa sih seribet itu gitu? Karena sebagai seorang muslim, kita harus menjaga benar asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, karena itu nanti akan apa namanya ya? Kita akan lebih mudah nanti menerima hidayah dan apapun, kebenaran apapun gitu kan. Makanya kenapa sih ada orang-orang tertentu yang dibilangin tuh susah gitu, disuruh ini nggak bisa gitu, kayak susah gitu, atau dia setengah-setengah, diambil syariat yang menurut dia oke banget buat dia, atau oke buat dia dan tidak oke itu ditinggalkan gitu. Karena itu tadi, dia masih mungkin belum menjaga makannya dengan baik. Oke, balik lagi. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر. Pada yang demikian itu, apakah yang demikian itu qasamu, terdapat sumpah lidhi hijr yang bisa diterima oleh orang-orang yang berakal. Lagi wal fajr walayalin ashr والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر. Sekarang ayat berapa sih? Ayat 6. Ayat 6 ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro itu melihat, melihat bisa juga memperhatikan, tapi taro itu sebenarnya kata aslinya melihat ya. Alam, apakah kamu tidak taro, apakah kamu tidak melihat, kaifa, bagaimana, ini sebenarnya tanda tanya. Kaifa, fa'ala itu berbuat, rabbuka, Tuhanmu, bi'ad, terhadap kaum Ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apaan, saya perlambat.
Alam, apakah tidak? Taro, kamu melihat. Fa'ala, berbuat. Rabbuka, Tuhanmu. Bi'ad terhadap kaum Ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad? Nah, ini kita disuruh melihat tentang kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum Arab kuno yang diutus kepada Nabi Hud. Ya, ini ada di surah Al-A'raf nih. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Al-A'raf ayat 65. Ya. Tapi akan tetapi kaum Ad ini adalah kaum yang sombong dan angkuh. Kenapa? Karena mereka diberi kekuatan oleh Allah tetapi digunakan untuk semakin ingkar kepada Allah. Allah berfirman tentang perkataan Nabi Hud tadi ya, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah ketika dia menjadikan kalian sebagai khalifah setelah kaum Nuh dan dia lebihkan kalian dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung. Ya, qadarullahnya ini kaum Ad itu dilebihkan kekuatan tubuh dan perawakan. Jadi tubuhnya orang-orang kaum Ad ini besar, gede, tinggi. Mereka tuh diberikan tubuh yang gede, tinggi. Bahkan kalau menurut ulama tafsir, tingginya kaum Ad itu sekitar 150 meter. Can you imagine 150 meter, tinggi banget itu. Itu udah kayak gedung-gedung perkantoran. 150 meter atau 300 hasta. Tapi padahal Nabi Adam alaihissalam sendiri tingginya berapa? Tingginya Nabi Adam itu sekitar 30 meter. Ya. Jadi nah ini juga ada ulama tafsir yang membantah juga, kayaknya nggak mungkin deh sampai 150 meter. Karena bandinginnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu kan tingginya 30 meter ya. 30 meter. Kalau secara logika, kalau pakai hukum evolusi, semakin ke sini orang manusia-manusia itu akan semakin pendek gitu kan. Karena tidak ada tantangannya untuk berjuang di alam liar itu tidak seberat pada waktu Nabi Adam alaihissalam waktu itu. Tuh kan, kalau sekarang kan pohon-pohon juga ada pendek, bahkan ada duren yang pendek gitu loh, jadi bisa dijangkau pakai tangan. Jadi wallahu a'lam bishawab, pokoknya kaum Ad ini dianugerahi tubuh yang besar, tubuh yang tinggi besar. Makanya mereka jago banget, nanti di ayat selanjutnya disebutkan mereka tuh jago banget membuat bangunan-bangunan tinggi. Nah, ternyata tipikal dari orang-orang, tipikal dari kaum-kaum yang dilaknat Allah, yang diazab Allah adalah mereka tuh punya kelebihan. Karena punya kelebihan, makanya mereka sombong. Nah, tahu nggak? Setan itu sebetulnya adalah taat loh sama Allah. Taat banget sama Allah. Tapi sayangnya dia sombong. Karena sombong makanya dikeluarkan dari surga. Nah, setan aja yang sedemikian taatnya aja bisa dikeluarkan dari surga. Apalagi kita manusia yang nggak taat-taat banget gitu kan. Terus mau sombong. Aduh. Nih, nggak tahu nih tempat kita tuh di mana, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi makanya kenapa jadi tipikalnya itu pokoknya orang yang kaum yang dilaknat diazab Allah itu adalah kaum yang berkelebihan, makanya mereka sombong, tidak mau menerima kebenarannya Allah. Contohnya ya
Israel, Yahudi Israel. Yahudi Israel ini ya karena memang mereka dikutuk Allah itu punya fisik yang bagus, kepandaian, kecerdasan yang luar biasa, makanya sombong. Dia nggak mau nggak mau di bawahnya Islam gitu, karena dia padahal sebetulnya kalau kita melihat sendiri apa isi kitab Taurat yang ada di kitabnya kaum Yahudi, itu jelas-jelas dituliskan bahwa kitab Yahudi yang asli ya, nggak tahu kalau sekarang udah masih asli apa enggak. Dituliskan bahwa nanti di akhir zaman ada khatamun ala nabi namanya Ahmad Muhammad yang lahir di Arab, terus nanti berkembang agama yang dibawanya itu berkembang di suatu daerah yang banyak kebun kurmanya, itu sudah disebutkan. Cuman karena si Yahudi ini merasa superior ya, karena dianggapnya kebetulan Yahudi ini kan dari Bani Ishak ya, anak keturunannya Ishak. Jadi Ishak ini, jadi masih ingat cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ini punya istri namanya Sarah. Waktu menikah dengan Sarah tidak langsung punya anak, lama banget gak punya anak, akhirnya nikah lagi dengan Hajar. Menikah dengan Hajar, terus punya anak namanya Ismail. Nah, qadarullahnya padahal disebutkan Sarah itu juga yang termasuk yang solehah banget gitu loh. Karena cemburu akhirnya terpaksa Nabi Ibrahim alaihissalam ini membawa Hajar dan anaknya Ismail untuk hijrah ke Mekah. Di Mekah itu waktu dulu masih kayak middle of nowhere, nggak ada apa-apa, nggak ada kehidupan, dan karena apa, nggak ada air. Akhirnya sampai di sana ditinggal di Mekah, nggak ada apa-apa, terus Ismail kehausan, makanya sampai berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah. Hajar dengan anaknya sampai 7 kali. Nah, pas 7 kali udah capek mungkin ya, dua-duanya mungkin terjatuh, dan Ismail kecil ini menendang-nendang kakinya, dari tendangan kakinya itu keluar air zam-zam. Nah, gara-gara ada air zam-zam itu akhirnya orang-orang kan ingat kayak pelajaran sejarah dulu bahwa pusat-pusat peradaban dunia itu dimulai dengan adanya air. Sungai Nil, Sungai Gangga. Nah, akhirnya dan bagaimana dengan Sarah? Sarah akhirnya punya anak juga namanya Ishak. Ishak ini jadi bapaknya para nabi, dari bapaknya Yakub dan lain sebagainya. Terus keturunannya ada Musa alaihissalam, ada Isa alaihissalam, itu semuanya dari Bani Ishak. Makanya sebetulnya Yahudi ini udah berazam mereka mau beriman kepada khatamun ala nabi itu, karena dipikirnya dari Bani Ishak juga. Makanya mereka sudah berbondong-bondong pindah ke mana, ke Madinah ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di Taurat ya. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu sudah banyak orang-orang Yahudi di sana ya. Ternyata pada akhirnya tidak banyak orang Yahudi. Kalau dulu Yahudi disebut ahli kitab, orang yang percaya pada kitab, dan itu insya Allah periode ahli kitab sebelum Rasulullah menjadi Rasul, Muhammad menjadi Rasul, itu insya Allah bisa masuk surga. Tapi kalau setelahnya enggak. Nah, sebagian besar tidak mau beriman kepada agamanya Rasulullah. Makanya itu ada surah Al-Bayyinah ya. Sampai bukti nyata datang, mereka tetap aja nggak mau beriman. Nggak mau, karena merasa superior. Menurutnya dianggapnya Bani Ishak ini dianggap yang paling superior. Nah, hati-hati nih. Kadang-kadang mungkin dianggapnya, oh ini kan aku tuh dari keturunan istri pertamanya Ibrahim alaihissalam gitu kan. Jadi dianggapnya paling hebat. Nah, ini makanya hati-hati dengan bunda-bunda yang menganggap, kadang-kadang kita nih sebagai orang Islam memang kita tuh nggak boleh julid sama siapapun. Kita nggak pernah tahu jalan cerita yang sebenarnya. Kadang-kadang ada yang menganggap langsung ngejudge, mulutnya bilang, oh dia pelakor, oh dia ini gitu kan.
Padahal belum tentu ya, wallahu a'lam bishawab. Siapa tahu justru itu adalah dari jalan itu memang tidak akan ada pernikahan berikutnya kalau tidak pernah digariskan di dalam Lauhul Mahfuz gitu. Dan bisa jadi mungkin istri berikutnya itu adalah lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan istri sebelumnya. Gitu. Sarah dan Hajar ini sama-sama istri solehahnya Ibrahim alaihissalam. Dan qadarullahnya melahirkan putra-putra yang nabi gitu kan. Cuman ya sebetulnya kalau dari garisnya Ismail yaitu cuma Rasulullah alaihissalam itu doang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu akhirnya banyak Yahudi yang tetap jadi Yahudi, nggak mau menjadi Muslim gitu kan, nggak mau jadi Muslim. Nah, mereka ini merasa superior kan, superior karena kebetulan emang dikasih superior. Makanya mereka menganggap bahwa agama Yahudi masih lebih bagus dibandingkan agama Islam. Dan qadarullahnya Al-Aqsa ini, Baitul Maqdis ini adalah tempat sucinya dua agama itu. Dua agama itu. Jadi mungkin ya tadinya fine-fine aja ya mereka umat Islamnya beribadah, terus Yahudinya beribadah di tembok ratapan, fine-fine aja. Dan mungkin kali ini ditambah dengan ini ya, mulai serakah mau menguasai semua Baitul Maqdis, dan tentu saja sebagai orang Islam harus mempertahankan sampai titik darah penghabisan kan, karena tiga masjid suci yang harus dipertahankan umat Islam itu termasuk Al-Aqsa, karena Masjidil Aqsa itu adalah apa namanya kiblat pertamanya Muslim. Jadi mau nggak mau harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Jadi kalau ada yang tanya kenapa juga nggak ngungsi, udah jelas-jelas diserang gitu. Ya karena ini mereka tuh benteng terakhir. Muslim di Gaza, terutama di tepi barat Gaza itu adalah benteng terakhir dari Masjidil Aqsa. Kalau mereka nyerah, maka tidak ada lagi yang menjaga Aqsa. Nanti Aqsa diubah jadi apa namanya? Tempat ibadahnya Yahudi. Nggak mau kan seperti itu. Gitu. Dan lagi kita harus berkaca dari orang-orang Muslim Palestina ini. Lihat nggak sih, Muslim Palestina ini walaupun dia sudah jelas-jelas dizolimi sama Israel, tapi dia tidak pernah sekalipun itu apa namanya mengutuk Israel. Justru mereka menganggap bahwa Israel itu adalah berkah buat mereka. Kebayang nggak sih berkah? Berkah apa? Berkah supaya mereka bisa masuk surga. Segitu kerennya tauhidnya mereka. Jadi kalau ditanya, kalau mereka tuh nggak pernah balas dendam ya, mereka lebih ke self defense. Kayak apa sih namanya, bela diri. Serangan yang 7 Oktober yang disebut kaum apa namanya, Israel disebut adalah serangan berdarah yang memporak-porandakan Israel gitu, mereka playing victims-nya. Sebetulnya itu terjadi karena sebetulnya tanggal 8 Oktober itu sudah diplot, sudah direncanakan Israel untuk menyerang Muslim Gaza itu kan. Tapi kebetulan ketahuan, makanya diserang terlebih dahulu sama Hamas ke pusat kekuatannya, dan itu menyerangnya bukan ke orang-orang, bukan ke anak-anak atau rumah sakit, tapi lebih ke pusat kekuatannya Israel. Nah, itu yang dianggap yang masuk ke mahkamah internasional dianggapnya diserang duluan, padahal enggak. Ya Palestina tuh nggak mungkin nyerang duluan. Pasti self defense. Dan mereka pun bahkan tidak pernah benci kepada Israel yang emang istilahnya gimana sih, udah menzolimi mereka. Nah, makanya itu yang kita jaga nih. Kita gini. Terus lagi kan sekarang ada boykot itu kan. Nanti kalau ditanya apakah makanannya kalau McD itu sudah balik lagi. Kalau memang sudah ada sertifikat halalnya, sampai kapanpun sebetulnya masih halal. Masih halal. Cuman ini lebih kayak gini, nanti kalau ditanya kan kadang-kadang gini, itu kan tetap halal gitu kan. Cuman kalau misalkan memang sudah terbukti dia mensupport Israel, alangkah baiknya kita sesama muslim yang mensupport sesama muslim gitu. Dan kalau kita tidak mati dengan tidak mengkonsumsi barang-barang yang mensupport Israel, ya udah kita
berusaha untuk menjaga diri gitu, menjaga diri untuk, nah kalau tidak bisa semuanya ya at least diusahakan semakin lama, at least diusahakan semakin lama semakin banyak mensupport Islam gitu aja deh. Toh kita nggak mati ya kalau nggak makan McD misalkan. Tapi juga nggak boleh ngejudge orang yang kebetulan Muslim tapi dia makan McD, kamu tuh gini gini gini. Nggak boleh juga, jaga mulut juga kita. Jaga mulut juga. Kita seperti ya seperti Muslim Gaza itulah. Muslim Gaza itu walaupun dia udah tahu dizolimi sama Israel, dia sama sekali tidak pernah membenci Israel. Can you imagine orang-orang yang ditawan sama Hamas, orang-orang Israel yang ditawan sama Hamas, waktu itu mungkin dalam keadaan terluka, pulang-pulang dalam keadaan sehat walafiat, gemuk. Dan biasanya tawanan-tawanan itu merasa happy. Dia, pulang-pulang pas waktu dipulangin dia salaman, pelukan. Kenapa? Karena berapa? Ya Allah, mereka memperlakukan saya dengan baik. Nah, kita sebagai Muslim tetap jaga sikap. Tetap jaga sikap. Ingat, segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawabannya sama Allah nanti. Jangan sampai apa ya namanya, sikap kita membela Muslim Palestina yang seharusnya baik malah nanti dimintai pertanggungjawaban, malah jadinya kita jadi dosa. Jadi dosa kenapa? Karena kita ikut ngejudge orang lain yang masih misalkan, oh dia kebetulan suatu hari ketemu dia lagi ini, terus kita malah bergunjing gitu kan. Bergunjing, gibah, itu kan ada hitungannya juga, ada hitungan dimintai pertanggungjawabannya juga. Jadi memang sebenarnya setiap muslim adalah kita berusaha memperbaiki diri sendiri. Berusaha memperbaiki diri sendiri, ya, berusaha untuk menyampaikan kebenaran, walau hanya satu ayat, tapi kita tidak punya hak untuk mengubah orang lain menjadi seideal yang kita inginkan, gitu. Kita cuma bisa menyampaikan doang, gitu ya. Ini kalau ada yang nanya, Ustazah itu jadi haram itu gitu McD gitu. McD-nya nggak haram, McD-nya nggak haram. Demi Allah nggak apa-apa sebetulnya kalau dimakan. Cuman intinya masa iya tega gitu kan mensupport apa Israel gitu. Karena kebetulan McD ini yang termasuk terang-terangan. Lihat nggak sih ada video pasukan Israel tuh lagi ketawa-ketawa menceritakan keberhasilan mereka menyerang sambil makan Big Mac gitu, sambil makan McD. Kebetulan kan emang McD mensupport gitu kan. Gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun mungkin apa yang kita lakukan tuh tidak terlalu ngefek banget gitu kan, tapi setidaknya Allah akan memperhitungkan keberpihakan kita. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro, apakah kamu alam taro, mengapa tidak taro kamu memperhatikan kaifa bagaimana fa'ala berbuat rabbuka Tuhanmu terhadap kaum Ad. Oke, ini baru 6 ya. Oh, satu lagi ya. Ayat 7. Apa? Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. Satu lagi dikit banget. Irama dzatil imad. Irama dzatil imad. Iram penduduk kota Iram, zati yang memiliki al-imad, bangunan-bangunan tinggi. Irama dzatil imad,
penduduk kota Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi. Ini ceritain tentang si A tadi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidakkah kamu perhatikan ya bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Kaum Ad ini adalah kaum yang kebetulan punya tubuh yang besar dan tinggi, bahkan disebutkan tingginya itu sampai 150 meter atau 300 hasta. Karena dia tinggi-tinggi, kebayangkan kalau orangnya tinggi-tinggi, berarti dia rumahnya harus tinggi. Nah, makanya mereka punya kehebatan membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Kaum Ad ini tinggal di Iram. Ada ulama tafsir menyebutkan ini adalah sebetulnya nama kota. Ada juga yang menyebutkan bahwa sebetulnya Iram ini adalah kakek-kakeknya kaum Ad. Kakek-kakeknya kaum Ad. Nah, penduduk Iram ini alias si kaum Ad ini, karena mereka tinggi-tinggi, maka mereka bisa membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Iromadzatil imad. Ya. Iromadzatil imad. Nah, mereka mempunyai bangunan-bangunan tinggi. Nah, terus saya lupa nama kota yang dihancurkan di kaum Ad di Mekah, saya lupa namanya. Iromadzatil imad, iromadzatil imad, iromadzatil imad. Terus ada juga yang menyebutkan pendapat, jadi Ad ini adalah suatu kaum yang terdiri dari beberapa kabilah. Ya, ada dari beberapa kabilah. Ini namanya itu Ad bin Iram bin Awadi bin Sa'am bin Nuh. Nah, jadi dari kaum Nuh, dari Nabi Nuh ke kaum Ad itu jaraknya kira-kira Evan. Iya ya. Jaraknya kira-kira 4 generasi. Ini 4 turunan lah kalau kita nyebutnya ya. Kalau dari Adam ke Nuh itu kira-kira kalau menurut hadis Sahih itu sekira 10 generasi. 10 generasi itu 10 generasi ya anggaplah kalau misalkan masing-masing generasi itu usianya 70 tahun. Jadi kira-kira ada berapa? Hampir 700 tahun ya. Iromadzatil imad. Oke, kita ulang lagi. Sebentar saya share. There's been Al-Fajr. 1 sampai 7 aja deh. Wal fajr, ini ada alif lam qamariyah, jimnya qalqalah ya. Ya, sebetulnya di situ ada tanda waqaf al-waqfu mamnu', sebaiknya terus, tapi karena ini di akhir ayat nggak apa-apa berhenti. Wal fajr, demi fajar, demi waktu fajar. Walayalin ashr, walayalin ashr, demi malam yang 10, yaitu malam 10 malam terakhir di Dzulhijjah. Walayalin, yaknya 2 harakat matobai. Walayalin ashr. Tanwin ketemu ain ini dibaca jelas ya. Dibaca jelas izhar. Walayalin ashr. Wal fajr. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i demi yang genap dan wal watr ya, dan yang ganjil. Ya, ingat kalau alif lamnya tidak dibaca itu alif lam sabsyiyah, kalau dibaca alif lam qamariyah. Ya. Walaili idza yasr. Walaili demi malam idza apabila yasr, apabila yasr telah berlalu. Walaili idza yasr, ini malam Musdalifah tanggal 9 malam itu. Karena besoknya sudah lebaran. Walaili idza yasr, hati-hati. Yang sifat lin itu berbeda dengan matlin ya. Sifat lin adalah huruf berharokat fathah bertemu dengan ya sukun atau waw sukun. Itu sifat lin. Nah, yang disebut matlin adalah sifat lin yang diwakafkan jadinya berhenti, makanya dibaca mat, baca panjang. Kalau ini bukan matlin, karena nggak mungkin baru awal-awal sudah diberhentiin. Walail, nggak mungkin.
Wal-laili idza yasr. Wal-laili idza yasr. Demi malam idza apabila yasr telah berlalu. Ayat 5-nya. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Hal itu apakah fi dzalika yang demikian itu, fi itu artinya di, atau bisa pokoknya menyebutkan posisinya tuh di mana gitu. Hal fi dzalika, apakah yang demikian itu, kosamu itu sumpah. Terdapat sumpah lidzi hijr, bagi orang yang berakal. Li itu artinya lam harokat kasroh, artinya bagi. Li artinya mempunyai. Hijr itu akal. Hijr itu tadi sebetulnya membatasi ya. Jadi kalau orang punya akal pasti dia akan membatasi perbuatannya dari sesuatu perbuatan yang gak waras. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Wal fajr, demi fajar. Walayalin ashr, demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Walaili idza yasr, demi malam yang yasr. Yasr itu berlalu, ketika berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah yang demikian itu terdapat sumpah yang diterima oleh orang-orang yang berakal? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam, apa tidakkah taro, kamu memperhatikan, kamu melihat, kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, fa'ala itu berbuat, Rabbuka Tuhanmu berbuat terhadap Ad, terhadap kaum Ad. Kaifa ini ada lagi sifat lin karena berharokat fathah bertemu dengan ya sukun. Bi'ad. Nah, ini mad alif disukun. Kenapa? Karena ada mad tabi'i pada ain, ya. Terus bertemu dengan huruf hidup dal, harokat kasrotain, tapi diwakafkan. Bi'ad. Bisa 2 sampai 6 harokat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Satu lagi. Irama dzatil imad. Irama dzatil imad. Irama dzatil imad. Imad bangunan tinggi. Irama dzati, Iram penduduk kota Iram. Penduduk Iram. Irama dzatil imad. Zalnya ujung lidah seperti mau digigit ya, bukan za, bukan z. Za. Dzatil imad. Alif lam qamariyah. Terus mimnya ini mad alif disukun. Irama dzatil imad. Irama dzatil imad. Irama dzatil imad. Ulang lagi. Wal fajr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wallaili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Irama dzatil imad. Alhamdulillah. 7 ayat saja. Ini buat yang baru, nanti dikasih tahu sama admin, sama ketua grupnya. Nah, jadi tenang aja. Apa namanya, setorannya enggak, surah-surah yang sebelumnya belum ikut hafalan enggak?
Nggak di. Oke, ada pertanyaan Kak Bunda? Apakah jadi gini, saya nggak tahu nih ya, kalau di luar negeri nyebut sholat subuh itu adalah sholat fajar. Sholat fajar. Jadi kalau dia subuh ya beda sama sholat fajar. Sholat fajar itu sholat subuh. Saya pun kalau menyebut, kalau teman bicara saya tuh orang luar, saya nggak nyebutnya sholat subuh. Have you pray subuh? No. Have you pray fajar? Gitu. Have you pray. Jadi sholat subuh itu adalah sholat fajar. Jadi kalau dia subuh itu beda sama sholat fajar. Gitu. Aduh. Bentar. Pernah dengar ada hadis sodako terbaik adalah air. Nah, pernah lihat ada iklan wakaf, misalnya mengambil wakaf dari iklan tersebut untuk orang yang sudah wafat, masih bisa? Bisa dong, bisa. Kalau sudah wafat, tapi yang ngewakafin kan, jadi balik lagi, ini masalah khilafiyah juga. Ada masalah khilafiyah kalau sudah udah meninggal, udah terlanjur untuk mewakafkan. Nah, tapi ada juga khilafiyah yang boleh kalau masih keturunannya. Misalkan gini, ada seseorang orang tuanya sudah meninggal, tapi si anak karena merasa pengen balas budi gitu sama orang tua yang sudah meninggal, maka dia mewakafkan tanahnya, dibikin masjid atau dibikin air saluran air untuk kampung, tapi atas namanya adalah nama dari orang tuanya. Maka insya Allah pahalanya akan mengalir ke orang tuanya. Nah, tapi ini jadi relate nih sama bahwa apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara. 3 perkara ada yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh. Nah, jadi ini relate nih. Ternyata anak soleh ini, Tumpang tapi jadi menguasai. kalau anak soleh ini akan selalu ingat sama orang tuanya, akan selalu mendoakan orang tuanya, selalu akan mencari cara bagaimana supaya orang tuanya mendapatkan sodakoh jariah gitu. Jadi relate gitu kan. Terus balik lagi, kalau nggak punya anak gimana? Nah, banyak orang yang punya banyak anak, tapi justru mereka tidak mendapatkan syafaat dari anak-anaknya. Kenapa? Karena anak-anaknya qadarullahnya naudzubillah min zaliknya keblangsak semuanya. Gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau misalkan belum punya keturunan, nanti dia tidak dapat pahala yang terus-menerus nanti setelah meninggal. Enggak, karena kalau meninggal dunia itu terputus semuanya kecuali 3 perkara, masih ada sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak. Kenapa anaknya terakhir? Ya karena memang banyak orang yang gagal mendapatkan syafaat gara-gara anak. Punya banyak anak nggak menjamin anaknya itu soleh dan bisa mendoakan orang tuanya. Justru banyak orang yang sukses amalnya tidak terputus gara-gara sedekah jariah. Gara-gara sedekah jariah dan ilmu bermanfaat. Makanya bunda-bunda ini perbanyak nih sedekah jariahnya nih. Sedekah jariah itu apa? Sedekah misalkan untuk masjid, untuk air gitu kan. Kayak ini wakaf-wakaf yang wakaf produktif lah ya. Sedekah-sedekah yang kira-kira insya Allah manfaatnya tuh jangka panjang. Karena walau alam bisawab ya, kita takutnya nggak ada umur, terus anak kita tuh tidak eligible, nauzubillah min dzalik, tidak eligible untuk jadi anak soleh kan, ya setidaknya kita masih punya bekal yang lain. Ya insya Allah masih bisa Bun, kalau misalnya masih keturunannya ya, masih keturunannya. Wakaf air. Apa lagi nih? Yang disebut ujung waktu. Apakah masih bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Sebetulnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sama juga kayak misalkan kita sholat zuhur, kan itu ada qobliyahnya ya. Qobliyahnya 4 rakaat, 2 rakaatnya dua rakaatnya 2 rakaatnya itu
apa ba'diyahnya, tapi juga lihat-lihat juga, misalkan tinggal 5 menit lagi kelar itu udah muncul itu mataharinya. Ya makanya diutamakan sholat subuhnya dulu, jangan sampai sholat subuhnya malah yang terburu-buru gitu. Jadi diutamakan emang sholat subuhnya aja kalau sudah di ujung waktu. Takutnya apa? Takutnya jadi tidak tumakninah pas sholat subuhnya karena Yang buru-buru habis apa bumbu dapur? gitu. Jadi dilihat dulu di ujung waktunya seperti apa. Kalau tinggal 5 menit lagi sholat subuh aja. Jadi biar sholat subuhnya maksimal. Gitu. Wakaf produktif, yes, wakaf produktif. Kemudian makanya kalau udah usia segini lah ya, itu kita tuh jangan kepikiran banyak-banyakin deposito dunia, what for gitu kan. Seperti saya bilang lagi gini, nanti kamu kalau misalkan deposito dunia, itu berarti kan belum jadi rezeki kita kan. Yang disebut rezeki adalah sesuatu yang bisa yang kita makan, kita pakai, kita manfaatkan. Kalau belum dimanfaatkan itu belum jadi rezeki kita loh. Misalkan kita punya tabungan di bank gitu kan, itu belum jadi rezeki kita loh. Belum tentu kita bisa makainya, jangan-jangan kita mati duluan sebelum memanfaatkan tabungan yang di bank itu. Makanya kalau pengen memanfaatkan ya lebih banyak deposito akhiratnya daripada deposito dunia. Kalau namanya nih sebetulnya ya konsepnya di dalam Islam itu kita nggak usah hitung-hitungan lah ya. Allah tuh akan memberikan seseorang tuh nggak akan mati sebelum rezekinya itu habis gitu. Jadi bunda-bunda yang sekarang qadarullahnya diberikan kesempitan rezeki, nggak ini kalau sampai bingung kok belum ada jalan keluar ya berarti bunda belum mentok-mentok banget. Allah masih tahu bunda masih tough untuk menjalani itu. Pokoknya tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat dan usahakan ya tetap minta petunjuk sama Allah ya, jangan sampai malah jadi terjerembab ke pinjol dan lain sebagainya. Demi Allah itu kalau misalkan sebetulnya kalau riba itu tidak menyelesaikan masalah, takutnya malah menimbulkan masalah yang baru. Gitu. Pokoknya insya Allah Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita sudah dikasih mindsetnya, aduh gimana bisa kalau nggak ngutang gitu kan? Ya udah nanti akan dimudahkannya itu. Tapi kalau kita dikasih mindsetnya, insya Allah Allah tuh yang inilah Allah akan memberikan jalan keluar, maka Allah yang akan membantu. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi kak bunda-bunda solehah? Saya Ustazah, Ayah. maaf saya matiin cam ya Ustazah. Saya ini kebetulan tentang riba. Kemarin saya nanya sama teman saya, tapi dia alasannya itu tujuannya menolong para pedagang, gitu ya. Menolong para pedagang, dia selalu bilang, saya ini niatnya nolong nih, gitu ya. Karena banyak-banyak pedagang, karena kalau bekerja sama dengan pedagang itu mereka kalau yang merasa berterima kasih ditolong itu, mereka ucapkan terima kasih sama saya. Karena saya bilanginnya itu, mereka bilangnya itu membantu gitu saja. Ya, jadi dari dia meminjam ke teman sayanya ini, saya nggak ngerti ya persenannya itu berapa, tapi dia orang yang meminjam ke dia ini, dia bilangnya itu ini kecil banget gitu. Tapi maksudnya tujuan saya itu nanya, yang pertama saya tanyakan itu kan jatuhnya tetap aja riba, saya bilang gitu kan. Nah terus, tapi dia berdalihnya bahwa dia hanya menolong gitu. Kalau orang yang nggak suka sama saya dibilangnya itu jelek-jelekin saya dibilangnya rentenir, gitu saja bilangnya. Nah itu gimana saja. Tapi dia juga apa namanya, kalau Allah tidak ridho dengan saya tidak berangkat umroh kata dia ya kan. Tidak berangkat umroh. Terus saya mengerjakan ini pasti saya bangkrut atau tidak punya apa-apa. Ini malah rezeki saya malah ditambahkan oleh Allah gitu. Tapi itu gimana Ustaz? Allah alam soal. Jadi kayak gini, lagi dibilang ya, disebut kenikmatan dengan istidraj itu beda tipis ya. Jadi ada pokoknya gini, sebetulnya hukum riba itu udah jelas ya, ada dalilnya bahwa kan seperti
seperti berzina dengan ibu kandung, gitu kan, itu juga sudah disebutkan gitu kan. Jelas banget sejelas-jelasnya ya bagaimana hukum riba. Terus nanti kalau balik lagi, kalau misalkan aku apa namanya tidak diridhoi Allah, aku nggak mungkin pergi umroh dong bolak-balik gitu kan. Atau aku tidak mungkin pergi haji. Nah, Bun, kalau gitu koruptor-koruptor di luar sana yang bolak-balik pergi haji, berarti dia diridhoi Allah dong perbuatannya. Gitu kan. Qadarullahnya coba lihat eh eh, koruptor-koruptor di luar sana banyak yang punya harta berlimpah dan dia itu pinter, dia itu kayak mengelabui Allah dengan cara dia mensucikan hartanya yang mungkin paham ya itu hartanya haram ya. Dia mensucikan hartanya dengan dia membangun masjid, terus itu biar katanya sedekah jariyah. Coba deh, koruptor-koruptor itu biasanya baik loh di lingkungannya. Makanya mereka jadi kayak orang-orang di sekitar itu sayang sama dia. Kenapa dia tuh kayak udah kayak Robin Hood membantu-bantu dan dia juga sering ibadah haji. Nah, balik lagi kayak itu. Apakah kita kadang-kadang tidak bisa menilai diri sendiri, tidak bisa menilai diri sendiri baik atau benar ya. Yang jelas, kalau misalkan emang itu diridhoi sama Allah, sesuatu yang diridhoi sama Allah, dia akan mudah untuk menerima kebenaran, menerima hidayah apapun itu. Kayak misalkan ini, riba itu kan sebetulnya udah jelas hukumnya, mau dicari di mana lagi? Masalahnya riba ini bahkan ada di dalam Al-Quran, bukan cuma di hadis. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Jadi kayak udah ada di dalam Al-Quran, udah nggak bisa udah nggak bisa ditawar-tawar lagi gitu kan. Bahkan sampai dijelaskan bahwa riba itu ada 5 jenis kan, ada riba fadl, ada riba yad, riba nasi'ah, riba qard, riba jahiliyah dan lain sebagainya. Dan di dalam Islam itu tidak mengenal konsep seperti itu, tidak mengenal riba. Tidak mengenal riba. Terus nanti kalau misalkan dia berdalih ya terserah dia suka-suka dia. Ingat, Bunda cuman berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Tapi Bunda tidak berkewajiban untuk mengubah dia sesuai dengan yang Bunda inginkan. Bunda cuma bisa berdoa aja, mendoakan supaya dia bisa menerima kebenaran suatu hari nanti. Wallahu a'lam bishawab. Orang itu pasti ada titik jenuhnya. Balik lagi ya. Nih saya tuh ada beberapa cerita ya. Jadi ciri-ciri seseorang itu diterima tobatnya dari tobat apapun, dari tobat misalkan dari tobat riba ya. Itu kalau emang benar-benar diterima itu pasti nanti Allah akan bersihkan itu semua hartanya. Sampai kalau itu emang udah benar-benar tobatan nasuha. Jadi saya ada beberapa rekanan yang kebetulan dia memang qadarullahnya tadinya tuh masih bekerja di tempat riba. Keluar dari tempat riba, mungkin bank konvensional gitu kan. Bank konvensional terus keluar dari tempat riba. Terus dia pengen hijrah gitu dengan uang pesangon yang dimilikinya gitu kan, uang pesangonnya padahal besar banget. Qadarullahnya bisnis yang menurut dia enteng banget, mudah banget karena dia juga jago marketing dan lain sebagainya itu gagal. Jadi semua uang pesangonnya, nggak cuma uang pesangonnya, bahkan rumahnya jadi hilang, jadi habis gara-gara itu. Dia sedih kan, maksudnya wah ya ampun kok gini sih Allah, aku sudah bertobat dari riba mau jalan yang benar kok malah diginiin gitu kan. Apakah Allah itu kenapa Allah uji dengan sedemikian? Karena sebenarnya Allah pengen gini, kamu beneran nggak sih mau hijrah? Kalau mau hijrah susah loh, kamu harus cuci loh harta-harta kamu yang sebelumnya gitu kan. Harta-harta sebelumnya, makanya dia dibuat bangkrut sebangkrut-bangkrutnya sampai 0 rupiah, nggak ada satupun uang di rekeningnya, tapi dia tetap tough, tetap bertahan, akhirnya dia Allah ridho dengan usahanya, dia balik lagi kembali dengan hartanya. Nah, itu kalau yang benar-benar diridhoi Allah tuh seperti itu. Pasti hartanya tuh dihabiskan dulu sama Allah. Habisnya dari hasil riba itu. Kalau dia merasa oh nggak apa-apa kok, baik ya berarti ada something wrong dengan dia. Jangan-jangan dia memang
tidak benar-benar berdoa minta petunjuk sama Allah supaya diberikan jalan yang benar, ditunjuki jalan yang benar, apakah usahanya dia itu diridhoi Allah atau tidak. Kalau dia tetap fine-fine aja ya mungkin ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu istidraj, bukan nikmat gitu. Jadi Bunda juga ya udah, Bunda udah ngasih tahu. Bunda tidak ada kewajiban untuk mengubah dia. Insya Allah suatu hari nanti dia juga akan ini kok, akan paham kalau dia sudah ngaji. Makanya ajaklah dia ngaji-ngajinya yang sunnah, bukan cuma ngaji yang malam Jumat yasinan gitu. Kalau malam Jumat yasinan bagus ya, bagus. At least dia dapat pahala yasinan. Tapi takutnya nggak dapat sakofah, tidak dapat input lainnya gitu. Gitu ya, Bun. Jadi insya Allah terima kasih Ustazah. Desi bilang insya Allah orangnya rajin, memang rajinnya, sunahnya, sholatnya, puasanya juga rajin. Desi kemarin bilang insya Allah saya lagi pelan-pelan untuk menghilangkan gitu saja. Doakan ya Ustazah ya. Pasti kalau kayak gitu tuh gini, tidak balik lagi ya. Nanti kan gini, dia tuh mabuk tapi sholat sunat, dia gay tapi masih sholat. Nah, kita nggak boleh ngelihat ibadah. Justru suatu hari nanti ibadahnya itu yang akan menolong dia nanti di neraka gitu. Misalkan kalau akan menolong dia nanti menghindarkan dia dari neraka. Wallahu a'lam bishawab, siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia insaf gitu kan. Jadi kita tuh jangan, pokoknya yang penting apapun dosa yang kita pernah lakukan jangan tinggalin sholat. Karena insya Allah sholat itu yang akan menolong kita. Dan seiring dengan bertambahnya kualitas sholat kita, kualitas ya bukan kuantitas, kualitas sholat kita, insya Allah kita tuh akan terhindar dari jalan yang salah gitu kan. Kayak kita lah, kayak inilah kita di sini bertahap banget kan, dari dulu yang kita mungkin masih jarang ngaji, terus lama-lama jadi sudah mulai ada murojaah, ziyadah dan lain sebagainya. Lama-lama kita jadi lebih mudah untuk menerima kebenaran. Mudahnya gimana? Dulu yang kita agak enggan untuk berkaos kaki, sekarang sudah mulai pakai kaos kaki, walaupun masih bolong-bolong, tapi kaos kaki itu sudah dianggap sebagai ini bagian dari identitas gitu. Itu adalah proses. Jadi kalau orang tuh semakin banyak ngaji, hatinya itu akan semakin mudah, semakin lembut, semakin mudah untuk menerima kebenaran. Itu ya, Bun. Oke, baiklah, ada pertanyaan lagi? Baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ustazah. Ustazah.